Di dunia shinobi, nggak ada kisah yang lebih tragis dari seorang pahlawan yang dipaksa menjadi penjahat. Seseorang yang memilih menanggung semua dosa demi menyelamatkan orang-orang yang dia cintai. Dan orang yang rela melakukan itu semua adalah Uchiha Itachi, si jenius pembantai klannya sendiri, pengkhianat yang dibenci oleh satu desa, tapi juga penyelamat yang tak pernah mengaku siapa dirinya sebenarnya. Sejak kecil, Itachi sudah melihat neraka di dunia yang disebut dengan perdamaian. Anak kecil yang seharusnya belajar tertawa, malah tumbuh menyaksikan mayat menumpuk di medan perang. Dan di dalam hati kecilnya lahir satu tekad untuk menghentikan lingkaran kebencian, meski harus menukar semua yang ia miliki. Bagi Itachi, tak semua kebenaran bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kadang, satu-satunya cara melindungi orang yang kau cintai adalah dengan menjadi monster yang mereka benci. Itachi bukan sekedar jenius dari klan Uchiha. Dia adalah sebuah simbol dari pengorbanan tertinggi seorang shinobi. Seseorang yang mengorbankan nama, keluarga, bahkan jiwanya sendiri demi menjaga kedamaian yang tak pernah disadari oleh siapapun. Dan di balik setiap langkahnya terdapat rahasia kelam yang mengubah seluruh sejarah dunia ninja. Inilah kisah Uchiha Itachi. Bukan versi yang diceritakan oleh katanya-katanya, tapi ini adalah kisah sebenarnya tentang seorang anak yang memilih menjadi iblis agar dunia bisa tetap bermimpi tentang cahaya. Itachi lahir di tengah perang, di masa di mana dunia shinobi dipenuhi kebencian dan pertumpahan darah. Dia bahkan belum cukup umur untuk memahami arti kematian ketika sudah harus menyaksikannya setiap hari. Sejak kecil, Itachi hidup di bawah bayang-bayang Perang Dunia Ninja Ketiga. Sebuah perang yang menelan ribuan nyawa, termasuk mereka yang dulu hanya ingin melindungi desa. Setiap hari dia melihat api membakar rumah, mendengar jeritan orang yang kehilangan keluarga, dan mencium bau besi dari darah yang baru tumpah di tanah. Dunia yang ia kenal bukanlah taman bermain, melainkan neraka yang dibungkus dengan kata perdamaian. Itachi kecil sering berjalan menyusuri medan perang bersama ayahnya, Uchiha Fugaku, yang juga seorang perwira tinggi pasukan polisi Konoha. Itachi melihat tubuh-tubuh ninja bergelimpangan. Beberapa adalah teman ayahnya, sebagian lagi adalah anak-anak muda yang bahkan lebih muda dari dirinya. Di momen itu, hatinya mulai bertanya-tanya, kenapa manusia harus saling membunuh hanya karena bendera yang berbeda? Pertanyaan itu terlalu besar untuk anak berusia 4 tahun, Pak. Tapi sejak saat itu, Itachi berhenti menjadi anak-anak. Dia mulai memandang dunia dengan mata seorang yang sudah dewasa dengan terpaksa. Seiring waktu, Itachi tumbuh sebagai anak pendiam yang banyak berpikir. Dia nggak suka bertarung tanpa alasan, dan seringkali terlihat termenung memandangi langit malam, seolah mencari arti dari kekacauan yang melingkupi dunia shinobi. Tapi di balik semua ketenangan itu, ada keinginan yang mulai tumbuh. Keinginan untuk mengakhiri siklus kebencian yang tak pernah berhenti. Bakatnya membuatnya cepat dewasa. Dia membaca buku strategi perang, menghafal sejarah setiap negara, bahkan menganalisis taktik tempur ninja yang usianya 2 kali lipat dari dirinya. Para guru di Akademi Konoha sampai bingung, Pak, bagaimana cara menanganinya, karena Itachi selalu satu langkah lebih maju dari siapapun di kelasnya. Tapi di balik kejeniusannya tersembunyi luka yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Itachi selalu bertanya-tanya, berapa banyak darah lagi yang harus tertumpah sebelum semuanya selesai. Saat itu Itachi mulai percaya bahwa menjadi kuat bukan tentang kehormatan atau ambisi, melainkan tentang tanggung jawab. Dia tak ingin menjadi pahlawan, dia hanya ingin dunia berhenti menangis. Perang Dunia Ninja Ketiga sudah berakhir, tapi luka di dalam dirinya tidak pernah sembuh. Ia melihat bagaimana para ninja yang selamat kembali ke desa dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka hidup tapi tanpa jiwa. Dan di situ Itachi berjanji pada dirinya sendiri, kalau dunia ini tidak bisa berubah, maka dia sendiri yang akan melakukannya, meski harus menanggung dosa yang tak bisa ditebus. Sejak hari itu, Itachi tak hanya menjadi jenius dari klan Uchiha, tapi dia juga menjadi simbol dari penderitaan generasi yang lahir di masa perang. Seorang anak yang tumbuh terlalu cepat karena dipaksa memahami bahwa kedamaian di dunia shinobi selalu menuntut darah sebagai bayarannya.
malam kelahiran Uzumaki Naruto menjadi titik balik kelam dalam sejarah desa Konoha. Di saat seluruh desa tidak mengetahui apapun tentang kehamilan Kushina, Hokage keempat, Minato Namikaze, telah menyiapkan segala tindakan pengamanan. Kushina sebagai Jinchuriki ekor 9 harus melahirkan di tempat terpencil agar tidak membahayakan desa ketika segelnya melemah. Tapi semua rencana rahasia itu terbongkar oleh seorang pria bertopeng yang kelak dikenal sebagai Tobi, sosok misterius yang mengaku sebagai Uchiha Madara. Dengan tipu daya dan kekuatannya, Tobi menyusup ke lokasi persalinan, membunuh para penjaga, dan berhasil melepaskan ekor 9 dari tubuh Kushina. Dalam sekejap, monster berekor itu dikendalikan dengan Sharingan, mata khasnya klan Uchiha. Di bawah kendali Tobi, ekor 9 menghancurkan Konoha, menewaskan banyak shinobi dan warga sipil. Minato bertarung mati-matian untuk menghentikan serangan itu dan akhirnya mengorbankan dirinya bersama Kushina demi menyegel ekor 9 ke dalam tubuh putra mereka, Naruto. Keesokan harinya, ketika debu kehancuran desa mulai mereda, muncul pertanyaan besar di benak para tetua dan pemimpin Konoha. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengendalikan ekor 9 dengan begitu sempurna? Jawabannya menuntun mereka pada satu kesimpulan. Hanya Sharingan milik klan Uchiha yang memiliki kekuatan itu. Meski tidak ada bukti langsung yang mengaitkan klan Uchiha dengan serangan tersebut, kecurigaan telah tertanam dalam-dalam di hati para pemimpin desa. Pada malam itu, klan Uchiha memang tidak terlihat di garis depan pertahanan. Banyak dari mereka tidak sempat dipanggil atau sengaja menahan diri karena perintah yang tidak jelas dari pihak keamanan desa. Tapi bagi sebagian warga Konoha, absennya mereka justru memperkuat dugaan bahwa klan itu terlibat. Perlahan tapi pasti, kepercayaan yang dulu terjalin mulai terkikis. Sejak hari itu, jurang antara klan Uchiha dan desa Konoha semakin melebar. Benih tragedi yang kelak akan meledak menjadi pemberontakan dan kehancuran klan itu sendiri. Saat perang sudah berakhir, dunia shinobi kayaknya udah kelihatan tenang di permukaan. Tapi di balik dinding Konoha, konflik sebenarnya belum benar-benar selesai. Itachi yang tumbuh sebagai jenius sekarang menyadari bahwa perdamaian yang selama ini ia dengar hanyalah perdamaian semu. Di balik setiap tawa warga desa, masih ada rasa ketegangan, kecurigaan, dan kebencian yang belum sepenuhnya hilang. Itachi merasakannya, terutama di dalam klannya sendiri, klan Uchiha, yang merasa diperlakukan tidak adil sejak akhir Perang Dunia Shinobi ketiga dan sejak penyerangan Biju ekor 9 terhadap Konoha. Klan yang dulu menjadi penjaga Konoha sekarang dianggap ancaman oleh desa yang mereka lindungi. Di usia 7 tahun, Itachi sudah lulus Akademi Ninja dengan nilai yang sempurna. 2 tahun kemudian, dia menjadi Chunin. Dan sebelum berusia 13 tahun, dia sudah direkrut ke dalam Anbu, pasukan rahasia paling berbahaya di Konoha. Tapi, bahkan sebelum semua gelar itu, jiwanya sudah jauh melampaui umurnya. Dia melihat betapa kejamnya sistem yang mencetak anak-anak menjadi senjata, dan betapa rapuhnya perdamaian yang mereka perjuangkan. Dalam hati kecilnya, Itachi mulai memahami kenyataan yang pahit, bahwa dunia ninja hanyalah lingkaran tanpa akhir, di mana perang hanya berhenti sementara untuk menunggu perang berikutnya. Setiap kali dia melihat Sasuke, adiknya yang masih kecil dan polos, hatinya terasa ringan untuk sesaat. Itachi tahu, satu-satunya hal yang murni dalam hidupnya hanyalah cinta pada adiknya. Dia melatih Sasuke dengan lembut, menepuk dahinya setiap kali mereka berpisah sambil tersenyum. Dan itu menjadi ritual kecil di tengah kehidupan yang keras. Cara sederhana untuk mengatakan bahwa di dunia yang dipenuhi kebencian ini, masih ada sedikit kasih yang bisa diselamatkan. Tapi dunia tidak memberi Itachi waktu untuk beristirahat. Di usia yang seharusnya dihabiskan untuk bermain, dia sudah harus memimpin misi penyusupan, pembunuhan, dan sabotase. Setiap malam dia kembali ke rumah dengan darah di pakaiannya. Tapi di depan keluarganya, dia berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dalam diamnya, Itachi menyadari, semakin dia kuat, semakin banyak hal yang harus dia korbankan. Itachi masih muda ketika mulai memahami politik dan kegelapan di balik desa Konoha. Dia melihat ayahnya, Fugaku, yang dulu menjadi pahlawan perang, sekarang berulang kali menunduk di hadapan dewan desa yang tidak lagi menghormatinya. Ia melihat klan Uchiha dipindahkan ke pinggiran desa, diawasi, dibatasi, seolah mereka penjahat di tanah sendiri. Dan di titik itu, hati Itachi mulai retak dengan perlahan. Dia mencintai desanya, tapi dia juga mencintai klannya. Dan dia tidak tahu kemana harus berpihak. Tapi di tengah dilema itu, ada satu orang yang membuat Itachi tetap bertahan, yaitu Uchiha Shisui.
Shisui adalah seorang sahabat bagi Itachi. Bahkan dia sudah bagaikan saudara, sekaligus sosok yang paling memahami Itachi lebih dari siapapun. Bersama Shisui, Itachi bisa berbicara tanpa takut dihakimi. Mereka berbagi pandangan yang sama bahwa dunia ini harus berubah, tapi bukan dengan perang, melainkan dengan pengorbanan. Shisui lah yang mengajarinya bahwa cinta dan pengertian adalah jalan menuju perdamaian sejati. Itachi menaruh hormat pada Shisui bahkan lebih dari siapapun di klannya. Tapi waktu tidak memberi mereka banyak kesempatan. Desas-desus tentang pemberontakan Uchiha mulai menyebar di dalam Anbu. Itachi yang saat itu baru bergabung dengan unit rahasia di bawah perintah Danzo, si politikus dingin dan manipulatif, mulai mengetahui rencana gelap yang tersembunyi di balik topeng keadilan. Danzo memperingatkan Itachi kalau klannya adalah klan yang berbahaya, dan jika mereka memberontak, maka desa akan terbakar lagi. Kata-kata itu menusuk Itachi lebih dalam, karena Itachi tahu kalau perang saudara benar-benar terjadi, maka ribuan orang akan mati, termasuk Sasuke, adik kecil yang selama ini dia lindungi. Dalam masa itu, Shisui menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa di hati Itachi. Mereka berdua berusaha mencari cara agar pertumpahan darah bisa dihindari. Shisui bahkan berniat menggunakan kekuatan paling berbahaya yang dimilikinya, yaitu Kotoa Matsukami, genjutsu tingkat tinggi milik Mangekyo Sharingan Shisui yang bisa memanipulasi kehendak orang lain tanpa mereka sadari. Dengan teknik itu, Shisui ingin membuat Fugaku dan para tetua Uchiha lainnya menyerah tanpa perang. Tapi sayangnya, dunia shinobi tidak pernah adil terhadap mereka yang ingin membawa cinta dan kedamaian. Danzo yang curiga dengan rencana mereka, dia lalu menyergap Shisui, lalu mencuri salah satu mata Mangekyo Shisui, meninggalkannya dalam keadaan terluka parah. Saat itu, Itachi menemukannya di tepi air terjun. Shisui berdiri dengan keadaan yang lemah, dengan separuh wajahnya basah oleh darah, tapi senyumnya tetap lembut seperti biasanya. Shisui berkata kalau dia percaya sepenuhnya pada Itachi, dan hanya Itachi satu-satunya yang bisa membawa perdamaian di dalam Konoha dan di dalam klannya, Uchiha. Kalimat itu menjadi beban abadi di hati Itachi. Sebelum Shisui mengakhiri hidupnya dan tubuhnya tenggelam ke dalam arus, Shisui memberikan mata satunya kepada Itachi. Dan malam itu, Itachi menyaksikan satu-satunya orang yang paling dia percayai lenyap di depan matanya. Gak ada waktu untuk berduka, karena setelah itu, dunia Itachi berubah dengan drastis. Kematian Shisui membuat Uchiha semakin curiga pada Konoha, dan membuat Konoha semakin menuduh Uchiha. Tembok ketidakpercayaan itu semakin tinggi, dan Itachi berdiri tepat di tengah-tengahnya. Sejak hari itu, sikap Itachi mulai berubah. Matanya kehilangan cahaya masa kecilnya, senyumnya jarang terlihat, dan suaranya menjadi tenang tapi terasa dingin. Dia mulai berbicara seperti orang dewasa yang sudah menyerah pada keadilan dan harapan. Tapi sebenarnya dia sedang menyiapkan dirinya untuk sebuah pilihan yang paling mustahil, yaitu menghancurkan satu pihak demi menyelamatkan pihak lainnya. Bagi Itachi, sudah tidak ada lagi jalan keluar. Kalau Uchiha memberontak, perang saudara akan pecah dan Konoha akan binasa. Tapi jika Konoha menyerang terlebih dulu, maka klannya akan punah begitu saja. Dan Uchiha akan dianggap oleh warga Konoha sebagai klan yang berkhianat. Dari situlah Itachi tersadarkan satu hal. Satu-satunya cara untuk menghentikan pertumpahan darah adalah dengan mengotori tangannya sendiri. Tapi sebelum keputusan itu diambil, ia memohon pada Dewan Konoha agar diberi waktu. Dia ingin mencoba satu hal terakhir, berbicara langsung dengan ayahnya, Uchiha Fugaku. Tapi pertemuan itu hanya memperkuat keyakinannya bahwa dunia ini tidak bisa disatukan tanpa korban. Di balik kata-kata ayahnya tentang kehormatan dan kebanggaan Uchiha, Itachi melihat bayangan perang yang sama seperti dulu. Perang yang akan menelan semua yang ia cintai. Itachi tahu, cinta yang dia miliki hanya bisa bertahan jika ia sendiri yang menjadi penjahatnya, dan dunia tidak akan pernah tahu kebenaran di balik keputusannya. Dia hanya akan diingat sebagai pembunuh dan iblis yang mengkhianati klannya sendiri. Tapi dalam hati kecilnya, Itachi sudah memilih jalan yang membuatnya tak bisa kembali lagi. Danzo dan para tetua desa memberi Itachi satu tugas yang mustahil. Hentikan pemberontakan Uchiha dengan caramu sendiri, katanya. Kalimat itu terdengar seperti perintah, tapi bagi Itachi itu adalah sebuah vonis. Jika klannya benar-benar memberontak, maka seluruh Konoha akan hancur. Akan ada perang saudara, ribuan orang akan mati, dan darah akan menggenangi tanah tempat Sasuke bermain setiap hari. Itachi sudah mencoba segalanya, membujuk ayahnya, bernegosiasi dengan
dengan dewan desa, tapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Semua sudah terlalu tenggelam dalam harga diri dan kebencian. Dan di saat itulah Itachi menyadari bahwa dunia ini tidak bisa diselamatkan tanpa pengorbanan yang kejam. Danzo memanfaatkannya. Dia tahu Itachi punya kelemahan cinta yang begitu besar pada adiknya. Dia memegang rahasia itu seperti pisau di tenggorokan. Danzo memerintahkan Itachi untuk melakukan apa yang harus dia lakukan, dan dia akan memastikan Sasuke tetap hidup. Sudah tidak ada pilihan lain. Demi satu orang, Itachi rela menjadi monster bagi seluruh dunia. Malam itu, sebelum matahari terbenam, Itachi menemui seseorang di luar desa. Sosok yang akan menjadi saksi sekaligus algojo bersamanya, yaitu Uchiha Obito, yang saat itu bersembunyi di balik topeng, ngaku-ngaku sebagai Madara. Keduanya mencapai sebuah kesepakatan. Obito ingin membalas dendam pada Konoha, sementara Itachi ingin mencegah perang saudara. Keduanya berbeda tujuan, tapi malam itu mereka menandatangani perjanjian dengan darah, dan Konoha tidak pernah sama lagi setelahnya. Ketika kegelapan turun, Itachi mulai bergerak. Setiap langkahnya sunyi, setiap gerakannya presisi. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan yang sempat dipanjangkan. Yang ada hanya satu persatu cahaya kehidupan yang padam di tangan pemuda yang dulu ingin membawa perdamaian. Para penjaga klan, tetua, bahkan anak-anak muda yang tumbuh bersamanya, semua jatuh tanpa sempat mengerti mengapa. Dan akhirnya ia sampai di rumahnya sendiri, tempat di mana dua orang yang paling ia cintai menunggunya, Fugaku dan Mikoto. Orang tua yang dulu membesarkannya dengan kebanggaan, kini duduk di ruang tamu, menunggu kedatangan anak mereka dengan tenang, dan tidak ada kemarahan di wajah mereka. Fugaku berkata kalau Itachi sudah tumbuh menjadi ninja yang hebat, dan bahwa ini adalah keputusan yang paling berat bagi Itachi. Walaupun Itachi dan Fugaku berbeda pandangan, Fugaku tetap bangga kepada Itachi. Tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa benci dalam diri Fugaku pada Itachi, hanya rasa cinta dan rasa bangga yang tersisa dalam hatinya. Tangan Itachi semakin bergetar dan dia meminta maaf pada ayah dan ibunya. Mikoto hanya tersenyum, lalu dia berkata agar Itachi menjaga Sasuke. Dan dalam keheningan yang menyayat hati itu, Itachi menghunuskan pedangnya. Dua bayangan terakhir dari keluarga Uchiha lenyap dalam cahaya dinginnya bulan malam. Dan beberapa jam kemudian, Sasuke pulang dari akademi. Dia berjalan di jalanan yang sepi, tak sadar bahwa tanah yang ia pijaki sudah dipenuhi darah. Ketika sampai di rumah, bau darah di besi menyambutnya. Pintu rumah terbuka, dan di samping koridor, ia melihat sosok kakaknya berdiri di samping tubuh kedua orang tuanya. Mata Itachi bersinar merah, Mangekyo Sharingan berputar dengan perlahan. Sasuke menjerit, menangis, menolak percaya apa yang sudah dia lihat. Tapi Itachi tidak mengatakan sepatah kata pun. Sampai akhirnya ia mengucapkan kalimat yang akan menghantui Sasuke seumur hidupnya. Jika kau ingin membalas dendam, bencilah aku, kutuklah aku, dan hiduplah dengan kebencian itu. Lari, lari, dan jadilah kuat seperti aku, kata Itachi. Sasuke jatuh pingsan, tubuhnya lunglai. Setelah malam itu, klan Uchiha sudah punah, dan Itachi menjadi seorang legenda yang kelam karena membantai salah satu klan terkuat di Konoha dalam satu malam. Dia menjadi pengkhianat, dia menjadi bayangan yang menghantui Konoha selama bertahun-tahun. Tak ada yang tahu kebenaran di balik perbuatannya. Tak ada yang tahu bahwa di balik tangan berdarah itu ada hati yang paling murni di antara sebuah shinobi. Dia meninggalkan desa sebagai buronan, memikul dosa yang tidak pernah dia inginkan. Tapi di balik semua kebencian yang ditujukan kepadanya, Itachi hanya punya satu tujuan, melindungi Sasuke dari kejauhan. Sampai waktunya tiba untuk menebus semuanya dengan nyawanya sendiri. Dan sejak malam itu, dua sosok yang dulunya bersaudara berubah menjadi dua sisi dari satu kutukan. Sasuke yang hidup dalam kebencian, dan Itachi yang hidup dalam penyesalan. Dunia menyebutnya sebagai pembunuh, tapi sebenarnya malam itu Itachi bukan sedang membunuh keluarganya. Ia sedang menyelamatkan dunia dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang telah kehilangan segalanya. Setelah malam kelam itu, nama Uchiha Itachi menjadi momok di seluruh negeri.
Dalam satu malam, dia meninggalkan Konoha tanpa menoleh ke belakang. Itachi nggak lari karena takut. Dia lari karena itu satu-satunya cara untuk melindungi adiknya dan menjaga Konoha tetap berdiri. Kematian dan kebencian menjadi selimut yang menutupi niat sejatinya. Dia hidup dalam kegelapan agar orang lain bisa tetap hidup dalam cahaya. Langkah pertama Itachi setelah meninggalkan desa adalah bergabung dengan Akatsuki, sebuah organisasi misterius yang di mata dunia hanyalah kumpulan kriminal tingkat S. Tapi bagi Itachi, Akatsuki adalah jendela untuk memahami dunia dari sisi yang lain. Untuk menjaga perdamaian, Itachi harus mengawasi mereka yang bisa mengancamnya, dan disitulah ia bertemu dengan Kisame, partner barunya, seorang pembunuh berdarah dingin dari Kirigakure yang menyebut dirinya sebagai monster tanpa ekor. Kisame langsung menyadari sesuatu yang aneh pada Itachi. Di balik sikap tenang dan dinginnya, ada tatapan kosong yang tidak seperti ninja manapun. Tatapan dari seorang yang sudah melihat terlalu banyak penderitaan. Sejak hari pertama, Kisame sudah tahu Itachi bukan monster seperti yang lain. Dia berbeda. Dia tidak pernah menikmati pembunuhan. Dia tidak pernah tertawa ketika melihat darah. Dia hanya menjalankan apa yang harus dijalankan, seolah setiap misi adalah kutukan yang harus diselesaikan. Itachi menggunakan Akatsuki sebagai perisai. Dengan berdiri di sisi para penjahat, dia bisa menjaga Konoha dari dalam bayang-bayangnya. Itachi memantau pergerakan para ninja pelarian, mencatat setiap langkah organisasi itu, dan memastikan Sasuke tetap aman, jauh dari cengkeraman mereka. Dia bahkan membuat kesepakatan dengan para tetua Konoha bahwa selama ia masih hidup, Akatsuki tidak akan menyentuh desanya. Semua itu ia lakukan diam-diam, tanpa mengharapkan pengakuan, tanpa satupun yang tahu bahwa pengkhianat itu justru menjaga desa yang mengusirnya. Tahun-tahun berlalu, Sasuke tumbuh dengan kebencian yang dia wariskan sendiri. Dari jauh, Itachi terus mengawasi, tidak sebagai kakak, tapi sebagai bayangan yang memastikan adiknya tidak tersesat terlalu jauh. Setiap laporan yang diterima Konoha tentang keberadaan Itachi sebenarnya bukan kebetulan. Dia sengaja menampakkan diri di beberapa tempat agar desanya tahu bahwa dia masih hidup. Tapi tubuh Itachi mulai rapuh. Penyakit yang perlahan menggerogoti organ dalamnya membuatnya semakin lemah. Itachi tahu waktunya tidak banyak. Tubuhnya sudah lama menolak untuk hidup, tapi kehendaknya menolak untuk mati. Selama di Akatsuki, Itachi menjalani misi-misi yang membuat dunia semakin takut padanya. Menangkap Jinchuriki, membunuh pengkhianat, mengintai desa-desa besar. Tapi di balik semua itu, ia menanam benih pengertian, menghindari pembunuhan yang tidak perlu, memperlambat rencana Pain, dan berusaha menekan kehancuran yang jauh lebih besar. Dalam diam, Itachi menjadi pengawas rahasia dunia shinobi, seseorang yang tahu bahwa perang berikutnya sedang disiapkan, dan ia hanya bisa menahannya seorang diri. Satu-satunya hal yang tidak bisa ia kendalikan hanyalah Sasuke. Adiknya tumbuh dengan kebencian paling murni, kebencian yang ia ciptakan sendiri. Hati yang gelap dan kebencian yang sudah terlalu dalam membuat Sasuke pergi ke jalan yang salah. Dia kabur dari desa, menyakiti dan meninggalkan teman-teman yang mencoba menolong dan mencoba mengerti perasaannya demi mendapatkan kekuatan dari Orochimaru yang sebenarnya hanya menginginkan tubuh dan mata Uchihanya. Sasuke berlatih selama 3 tahun bersama Orochimaru, berlatih jurus yang baru, membantai ribuan orang demi sebuah kekuatan dan dendam yang harus dibalaskan. Untungnya, Sasuke bisa membalikan keadaan. Ketika dia sudah cukup kuat dan siap, dia membunuh Orochimaru yang sedang sekarat. Orochimaru kira bisa memanfaatkan dan mengambil tubuh Sasuke. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Sasuke lah yang memanfaatkan Orochimaru untuk mendapatkan kekuatan. Lalu, Sasuke pergi mengumpulkan orang-orang kuat untuk mencari dan membunuh Itachi. Setiap kabar tentang Sasuke sampai ke telinganya, membuat dadanya semakin sesak. Ia tahu, cepat atau lambat, Sasuke akan datang mencarinya. Dan ketika hari itu tiba, ia memastikan bahwa adiknya sudah cukup kuat untuk membunuhnya. Dan kuat untuk memutus rantai kebencian yang ia wariskan. Dia mengatur setiap langkahnya seperti pion dalam permainan catur besarnya. Memastikan bahwa meskipun dirinya mati, semuanya akan berakhir seperti yang ia inginkan. Sampai akhirnya, tubuhnya mulai menyerah. Tapi bahkan dalam kelemahan itu, pikirannya tetap tajam. Dia mulai menyusun satu rencana terakhir, sebuah pertemuan dengan Sasuke, bukan sebagai musuh, tapi sebagai ujian terakhir. Dalam pikirannya, Itachi sudah siap mati, tapi bukan kematian yang sia-sia. Dia ingin mati di tangan adiknya, agar kebencian itu berhenti pada dirinya, dan Sasuke bisa hidup tanpa beban masa lalu. Itachi tahu, kedamaian bukan tentang hidup bahagia. Kedamaian adalah tentang menanggung penderitaan, agar orang lain tidak perlu merasakannya.
Pertemuan itu akhirnya tiba. Dua saudara yang dipisahkan oleh tragedi dan kebencian kini berdiri berhadapan. Bukan lagi sebagai keluarga, tapi sebagai dua shinobi yang membawa beban masa lalu masing-masing. Itachi duduk dengan tenang. Mereka beradu genjutsu, seolah bertarung dan saling beradu tinju, tapi sebenarnya hanya saling menatap. Tubuh Itachi sudah lemah, wajahnya pucat, dan napasnya sudah pendek, tapi di matanya tidak ada keraguan. Itachi sudah tahu inilah akhir dari segalanya. Di depannya, Sasuke datang dengan amarah yang membara. Mangekyo Sharingan belum ia miliki, tapi tekadnya sudah cukup tajam untuk menghancurkan apapun di hadapannya. Pertarungan dimulai, petir dan api menari di udara. Setiap jurus memecah tanah dan mengguncang bangunan di sekitarnya. Sasuke melepaskan jurus-jurus terkuatnya, Chidori Senbon, Katon Gokakyu no Jutsu, Kirin. Semua yang ia pelajari selama bertahun-tahun ditumpahkan pada satu orang, kakaknya sendiri. Tapi Itachi, bahkan dalam tubuh yang sudah hampir runtuh, bergerak dengan presisi yang luar biasa. Dia menangkis setiap serangan, menggunakan cakra dengan efisien, seolah ia tahu setiap langkah Sasuke sebelum terjadi. Tapi sesungguhnya, pertarungan ini bukan tentang menang atau kalah. Bagi Itachi, ini adalah ujian. Dia ingin melihat sejauh mana Sasuke tumbuh dan berkembang. Apakah adiknya sudah cukup kuat untuk hidup tanpa dirinya? Di setiap jurus yang ia keluarkan, Itachi menahan diri. Ia tidak ingin membunuh, tapi dia hanya ingin mengukur. Dan Sasuke tidak tahu akan hal itu. Di matanya, Itachi adalah iblis yang harus dihancurkan. Karena Itachi adalah orang yang menjadi alasan semua penderitaannya. Saat pertarungan semakin sengit, Itachi mulai kehabisan tenaga. Darah keluar di mulutnya, pandangannya mulai kabur, tubuhnya bergetar. Tapi di balik kesakitan itu, ada kehangatan yang samar. Sebuah kebahagiaan kecil karena ia akhirnya melihat Sasuke yang ia impikan. Kuat, tegas, dan tidak lagi takut pada dunia. Ketika Sasuke memanggil petir raksasa Kirin berbentuk naga dari langit, ledakannya mengguncang seluruh area. Itachi tertelan cahaya putih yang menyilaukan. Tapi ketika debu mereda, sosoknya masih berdiri, diselimuti oleh Susanoo. Sebuah manifestasi terakhir dari Mangekyo Sharingan-nya, pelindung abadi yang hanya muncul dari jiwa yang siap mati. Bahkan di saat terakhirnya, Itachi menghilangkan kutukan Sasuke dari Orochimaru. Dengan Susanoo, Itachi mendekati Sasuke dengan langkah yang pelan, tapi pasti. Sasuke sudah kehabisan cakra. Dia terjatuh, mencoba mundur, ketakutan melihat Susanoo yang menjulang tinggi. Tapi Itachi tidak mempercepat langkahnya. Dia hanya berjalan perlahan, dengan tangan terulur ke depan, seperti ingin menyentuh sesuatu yang rapuh. Sasuke gemetar. Dia berusaha bangkit, tapi tubuhnya tak lagi mampu. Ia memejamkan mata, pasrah pada nasibnya. Lalu, Itachi berhenti tepat di depan adiknya. Dan dalam momen itu, Itachi menyentuh dahi Sasuke, seperti dulu saat mereka masih kecil. Itachi tersenyum dengan lembut, meski darah mengalir dari sudut bibirnya. Kemudian tubuhnya mulai tidak kuat untuk berdiri dan jatuh ke depan. Bersandar di bahu Sasuke sebelum terjatuh ke tanah. Tak ada teriakan, tak ada drama, hanya keheningan yang panjang. Dan hujan turun, membasahi tubuh sang shinobi yang menanggung dosa seluruh dunia. Sasuke ikut terbaring di sebelah Itachi karena tak sanggup lagi untuk berdiri. Sasuke sudah merasa telah membalaskan dendamnya, tapi hatinya masih kosong. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, Itachi meninggalkan hadiah terakhir, sepotong dari dirinya yang tersembunyi di dalam adiknya. Sebuah teknik rahasia yang ia tanamkan, genjutsu pelindung yang akan mengaktifkan Amaterasu begitu Sasuke bertemu dengan Obito. Semua ini demi melindungi adiknya dari kebenaran yang terlalu menyakitkan. Dan saat kebenaran itu akhirnya terungkap oleh Obito, dunia Sasuke benar-benar runtuh. Obito menceritakan semuanya, bahwa Itachi tidak pernah berniat membunuh klan demi kekuasaan, tapi demi mencegah perang saudara, bahwa Itachi menjalankan perintah tetua Konoha, bahwa Itachi membunuh semua orang yang ia cintai agar desa dan Sasuke bisa hidup dalam damai, dan bahwa Itachi memikul kebencian seluruh dunia agar Sasuke hidup tanpa diburu. Sasuke tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya diam, menatap tangannya, sebuah tangan yang sudah merenggut satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Untuk pertama kalinya, Sasuke memahami arti tatapan kosong Itachi selama ini. Tatapan yang bukan milik seorang iblis, melainkan milik seorang kakak yang menanggung neraka agar adiknya bisa melihat langit biru dari surga.
Itachi tidak mati sebagai seorang pahlawan. Dunia tidak menulis namanya dalam sejarah Konoha. Tidak ada monumen untuknya dan tidak ada penghormatan terakhir. Tapi bagi mereka yang tahu kebenarannya, Itachi bukan sekedar seorang shinobi biasa. Dia adalah simbol dari pengorbanan tertinggi. Seseorang yang memilih menjadi dosa agar dunia bisa menebus kesalahannya sendiri. Bagi Itachi, tak ada seorang pun yang dilahirkan membawa kebencian. Hanya saja dunia memaksanya belajar untuk membenci. Kata-kata itu tetap hidup bahkan setelah tubuhnya tiada. Ia pergi, tapi warisannya tetap membekas di dalam hati Sasuke, di Naruto, dan di setiap orang yang percaya bahwa perdamaian sejati tidak lahir dari kekuatan, melainkan dari pengorbanan. Ketika dunia akhirnya tahu kebenaran tentang Itachi, semuanya sudah terlambat. Dia sudah tiada. Hanya kisah yang beredar dari mulut ke mulut, dari mereka yang sempat melihat secuil kebenarannya. Tapi bahkan dalam kematian, bayangan Itachi masih hidup. Ia tak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kejayaan. Yang ia tinggalkan hanyalah warisan, sebuah pengertian, cinta, dan luka yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Sasuke yang seumur hidupnya membenci Itachi, kini hidup dengan beban yang sama beratnya. Rasa bersalah karena membunuh satu-satunya orang yang selalu melindunginya. Sasuke mencoba memahami keputusan kakaknya. Mengapa harus sejauh itu? Mengapa harus memikul semua dosa sendirian? Tapi semakin dalam ia mencari jawabannya, semakin ia sadar bahwa Itachi bukan hanya seorang kakak. Dia adalah simbol dari generasi yang dikorbankan demi menjaga dunia tetap berjalan. Itachi tumbuh di zaman perang, di dunia yang memaksa anak-anak menjadi prajurit. Tapi berbeda dari kebanyakan shinobi, Itachi melihat sesuatu yang lebih besar dari kekuatan. Ia melihat bahwa akar dari semua penderitaan manusia bukanlah kelemahan, melainkan kebodohan, ketidakmampuan untuk memahami satu sama lain. Karena itu, ia mengorbankan segalanya agar adiknya bisa tumbuh di dunia yang lebih mengerti arti kedamaian. Ia percaya jika Sasuke bisa memahami dunia lebih baik dari dirinya, maka semua pengorbanannya tidak akan sia-sia. Tapi ironinya, pengorbanan itu justru melahirkan kebencian yang baru. Sasuke sempat menolak jalan kakaknya, sempat berpikir bahwa cinta dan pengertian adalah hal yang tidak berguna di dunia yang penuh dengan kebohongan. Tapi waktu membuktikan, meski dunia memutar arah, filosofi Itachi tidak pernah hilang. Ia tertanam dalam setiap keputusan besar yang diambil Sasuke, dalam setiap konflik yang melibatkan Naruto, bahkan dalam setiap shinobi yang mengerti bahwa perdamaian bukanlah hasil kekuatan, tapi hasil dari sebuah pengertian. Ketika Itachi dibangkitkan kembali dalam perang dunia ninja keempat, dunia akhirnya melihat siapa dia sebenarnya. Bukan iblis, bukan pengkhianat. Ia datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk menuntaskan tugas terakhirnya, menghentikan Kabuto dan menyelamatkan dunia dari kegelapan yang sama yang dulu mengikatnya. Dalam pertarungan itu, ia menunjukkan pada Sasuke bahwa tidak peduli seberapa besar dosa yang kau tanggung, kau tetap bisa memilih untuk melakukan hal yang benar. Dan ketika Edo Tensei akhirnya dihentikan, Itachi menatap Sasuke dengan tatapan yang lembut, tatapan yang sama seperti dulu, menepuk dahinya sekali lagi. Sebuah simbol kecil tapi syarat akan makna. Tidak ada kata maaf, tidak ada permintaan pengampunan, hanya satu kalimat yang menutup semua penderitaan mereka. Tak peduli apapun yang kau lakukan dari sekarang, aku akan selalu mencintaimu, ucap Itachi kepada Sasuke. Itulah puncak dari perjalanan seorang manusia yang memahami makna sejati sebuah cinta. Cinta yang tidak menuntut dibalas. Cinta yang tidak berakar dari kebahagiaan, tapi dari penderitaan yang ia pilih sendiri. Itachi adalah cermin dari dunia shinobi, dunia yang penuh dengan perang, ambisi, dan kesalahpahaman. Tapi Itachi juga adalah sebuah cermin dari manusia yang paling murni. Seseorang yang mau menanggung seluruh kebencian agar orang lain bisa hidup dalam cahaya. Di titik itu Itachi menjadi sebuah filosofi, konsep tentang pengorbanan yang melampaui moral dan logika. Naruto yang kemudian tahu kisah Itachi menjadikan sosoknya sebagai pelajaran. Dia belajar bahwa pahlawan sejati tidak selalu diakui dunia. Kadang pahlawan adalah mereka yang disalahpahami, mereka yang memilih untuk diam, mereka yang mengorbankan segalanya tanpa berharap disebut sebagai orang yang benar. Karena bagi Itachi, kebenaran tidak perlu diteriakkan, cukup dijalankan dalam keheningan. Dalam banyak hal dunia ninja berubah karena jejak langkah Itachi. Dia membuka mata para shinobi bahwa sistem yang selama ini mereka banggakan bisa aja salah, bahwa konsep keadilan dan dosa tidak sehitam putih yang mereka kira. Melalui Itachi, dunia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah mata yang mampu memprediksi dan membunuh banyak musuh, tapi kekuatan sejati adalah hati yang mampu memahami
memahami penderitaan orang lain. Di akhir kisahnya, Itachi tidak duduk di kursi Hokage, tidak dipuja oleh orang-orang di Konoha, dan tidak dikenang dalam monumen pahlawan. Tapi namanya tetap hidup dalam hati Sasuke, dalam tekad Naruto, dan dalam ingatan setiap penonton yang tahu ia adalah pria yang terlalu baik untuk dunia yang terlalu kejam. Uchiha Itachi mengajarkan satu hal yang tak akan pernah hilang, bahwa cinta sejati selalu disertai dengan pengorbanan. Dan meski dunia memanggilnya pengkhianat, sejarah akan selalu mengingatnya, bukan karena dosa yang ia lakukan, tapi karena cinta yang ia pertahankan sampai akhir hidupnya. Dan mungkin kalau Itachi bisa melihat dunia yang sekarang, dunia yang ia impikan, di mana ninja dari berbagai desa bekerja sama, di mana generasi baru tumbuh tanpa perang, Itachi pasti akan tersenyum dengan tenang, lalu berjalan pergi, meninggalkan dunia dengan satu pesan yang tak pernah hancur oleh waktu. Perdamaian sejati bukan berarti tidak ada perang. Perdamaian sejati adalah ketika kau rela berkorban agar perang tidak lagi dibutuhkan. Itachi telah pergi, tapi kisahnya tidak pernah benar-benar berakhir. Dia bukan sekedar seorang pahlawan dalam bayangan. Dia adalah luka dan cinta yang abadi. Simbol dari betapa mulianya seseorang yang berani menjadi gelap hanya agar orang lain bisa melihat cahaya.